Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Itu tema kita hari ini, dan Tuhan memberikan ayat ini kepada saya untuk kita bahas pada saat sore hari ini. Konteksnya Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35 ini, ada dua orang murid Yesus yang mereka mau pulang kampung karena mereka mendapati ternyata Tuhan Yesusnya mati. Tuhan Yesusnya mati tersalib. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Namun kebangkitannya itu tidak diketahui oleh kedua murid ini. Sekalipun Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya kepada mereka. Jadi mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi dua orang murid ini tidak mengenali Tuhan Yesus yang bangkit. Ironis, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada kedua orang ini, tapi dua orang ini tidak mengenali Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi intinya, sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi kedua orang murid itu tidak mengenali Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang apologetika, pada intinya kita berbicara tentang bahwa Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Harus ada perjumpaan pribadi dalam konteks dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Di sana kita menemukan kebenaran ini. Untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit, tidak bisa melalui apa kata orang, tetapi harus melalui keyakinan pribadi. Kita tahu bukan karena orang memberitahu kepada kita. Kita tahu karena kita yakin. Karena kita tahu, kita yakin. Keyakinan itu bersumber dari dalam diri kita. Dan keyakinan itu berasal dari perjumpaan pribadi. Kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada kedua orang itu, maka kedua orang itu tetap di dalam kebodohan mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Banyak orang Kristen tidak sadar, tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga hidup mereka tidak bisa menjadi saksi Kristus. Berapologetika itu adalah kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar. Kita memberikan pertanggungjawaban kepada dunia ini bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar adanya. Bukan sekedar karangan kita, ya, bukan asal-asalan. Bukan semau kita, ya, bukan keyakinan yang kita buat-buat, tetapi keyakinan yang memiliki dasar di dalam pribadi Kristus itu sendiri, pribadi Kristus yang kita temui. Kita temui di dalam penyataan pribadi. Saya menjadi ragu-ragu, ya. Ragu-ragu bahwa beragu-ragu terhadap orang Kristen. Apakah orang Kristen sungguh-sungguh sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Kelas ini sangat bagus sekali, ya, kalau kita renungkan, ya. Kelas apologetika, pertemuan-pertemuan seperti ini. Orang diajar mengenal apologetika. Apa itu apologetika? Apologetika itu sesungguhnya tentang bagaimana kita memahami sketsa teologis, ya.
Bagaimana kita memahami sketsa teologis sampai kita menemukan strategi Injil. Jadi kita belajar secara teknis ya. Karena apologetika itu tidak bisa tidak, kita harus memahami doktrin-doktrin Kristen. Jadi apa yang diajarkan oleh iman Kristen harus kita pahami. Seseorang tidak bisa mengerti apologetika dengan baik kalau dia tidak mengerti doktrin Kristen. Jadi syarat untuk belajar apologetika, dia harus sudah memahami doktrin Kristen. Jadi kalau yang mengikuti kelas ini adalah pemimpin-pemimpin komsel ya, itu sudah tepat memang ya. Kalau anak-anak komsel yang baru mengenal Tuhan diajar apologetika nanti nggak nyambung. Jadi haruslah orang-orang yang sudah punya pemahaman dasar tentang iman Kristen, apa yang diajarkan oleh kekristenan. Barulah dia bisa belajar tentang apologetika. Jadi memahami sketsa teologis, memahami struktur dasar iman Kristen, baru dia bisa dibangun ya, tentang strategi-strategi penginjilan. Jadi berapologetika itu sebenarnya kan bukan sebenarnya, sejatinya berapologetika kan memberikan pertanggungjawaban terhadap pertanggungjawaban tentang iman yang kita miliki kepada dunia sekitar kita. Nah, memberikan pertanggungjawaban itu kan harus dengan strategi ya. Kita berstrategi, kita menemukan strategi-strategi Injil. Itu bahasa akademisnya ya. Bahasa lainnya adalah kita menemukan suara Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan perintah Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah lingkungan hidup kita, supaya hidup kita efektif di tangan Tuhan. Nah, 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini, ya, itu mereka murid loh. Jadi LAI, Alkitab yang kita miliki, ayat 13 itu berbunyi, pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi yang diajak bicara oleh Tuhan Yesus saat itu adalah murid-murid. Maksudnya orang-orang yang sudah belajar. Orang-orang yang sudah belajar dari Tuhan Yesus langsung dan orang-orang yang sudah mengikut Yesus. Tetapi mereka membutuhkan perjumpaan pribadi setelah Tuhan Yesus mati. Iman mereka redup, ya, redup. Mereka tidak mengenali Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mata rohani mereka sudah tertutup oleh kekecewaan mungkin, oleh rasa duka mungkin, sehingga kekecewaan dan duka itu begitu pekat mengakibatkan mereka tidak bisa memandang. Tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang sedang mengajak mereka berbicara. Nah, oleh karena itu saya rindu ya mau berbicara kepada kalian ya. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah kalian memiliki perjumpaan pribadi? Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu strategi awal sebelum kita memberikan pertanggungjawaban kita kepada lingkungan sekitar kita. Kita harus menemukan dulu bahwa diri kita memang sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini sifatnya menjadi personal ya, menjadi pribadi. Bukan sekedar pengetahuan teoritis, tetapi pengenalan pribadi. Tidak ada jalan yang lain. Hanya melalui perjumpaan pribadi.
Karena kalau kita tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan Yesus bangkit itu bisa saja meredup, lama-lama hilang. Lalu yang bahaya adalah keyakinan akan kebangkitan Kristus itu digantikan dengan motif-motif yang lain. Jadi ketika kita melayani Tuhan, satu-satunya motif kita adalah kita hendak memberitahukan kepada dunia ini, hey, dunia dengar, Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia hidup. Itu satu-satunya motif kita di dalam berapologetika. Kita beritahu kepada dunia ini, hai dunia, bergembiralah bahwa dia hidup, dia sudah bangkit. Nah, keyakinan akan kebangkitan Kristus itu yang akan membuat kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Artinya kita tidak takut, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah patah semangat menghadapi dunia yang sudah begitu jahat ini. Kita tidak patah semangat dan kita tidak tercemar oleh dunia ini. Tadi sudah saya katakan, saya ragu-ragu dan saya punya kekhawatiran yang sangat besar. Hanya sedikit orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus hidup. Hanya sedikit orang Kristen loh, bukan hanya sedikit orang di dalam dunia ini, ya. Contohnya di Indonesia orang Kristen tuh sedikit, ya. Orang Kristen itu paling sekitar orang Kristen ya berdasarkan statistik yang ada di BPS itu sekitar 10%. Itu sudah campur dengan Katolik dan agama-agama yang lain. Ya. Agama keyakinan mayoritas itu Muslim sekitar 90%. 10%-nya itu agama-agama lain. Kan sedikit. Jadi Kristen itu sedikit di Indonesia. Dan lebih sedikit lagi orang Kristen yang benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus hidup. Sedikit sekali ya. Di dalam kekristenan itu sendiri, yang mayoritas adalah mereka yang belum memiliki keyakinan pribadi bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dari mana kita tahu? Dari gejala-gejala kehidupannya. Orang yang tidak sepenuh hati, tidak segenap hidup ya untuk Tuhan ya. Sepenuh hati untuk Tuhan ya. Hanya orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus hiduplah yang bisa memberikan hidupnya segenap hidup, segenap hati. Bukan 10%, bukan 20%, tetapi 100% hidupnya untuk Tuhan. 100% hidupnya untuk Tuhan. Itu berapologetika yang benar. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup, caranya bagaimana? Pertama-tama dengan hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan 100%. Bukan pertama-tama dengan rumusan-rumusan doktrin, tetapi dengan penyerahan hidup yang 100% untuk Tuhan. Nah, dari hal inilah kita bisa melihat ternyata hanya sedikit orang ya, hanya sedikit orang yang memiliki keyakinan pribadi bahwa Tuhan Yesus hidup. Ini kalau kelas seperti ini saya sudah membayangkan kalau kita kelasnya on-site ya, kita ketemu tatap muka. Itu jauh lebih enak kalau kita tatap muka. Tetapi it's okay lah. Melalui Zoom meeting juga kita sangat terbantu ya, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa ketemu melalui Zoom meeting. Kalau tatap muka belum tentu kita bisa ketemu semua ya, dengan segala kesibukan yang kita punya ya. Belum tentu kita bisa ketemu semua. Ya. Tetapi di forum atau di fasilitas yang apa namanya, yang terbatas ini ya melalui Zoom meeting ya, karena kita nggak bisa berjumpa on-site ya, kita melalui online, terbatas melalui online, kita maksimalkan ya,
Bagaimana caranya kita memaksimalkan ini? Ya, saya membayangkan tadi ya sebelum kelas mulai membayangkan diskusi ya, perbincangan sesuai dengan konteks ayat yang kita baca Lukas 24. Tuhan Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang. Tuhan Yesus ingin tahu apa yang mereka ketahui. Nah, dari apa yang mereka ketahui itulah baru Tuhan Yesus memberikan arahan bimbingan. Tuhan Yesus ternyata tahu mereka tidak mengenali dirinya. Makanya Tuhan Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Semua yang sudah difirmankan, kenapa kamu tidak percaya? Nah, bagaimana kita tahu bahwa diri kita benar-benar percaya? Alat ukurnya apa? Untuk mengukur bahwa kita benar-benar percaya. Alat ukurnya kita lihat dari motif hati kita, motif yang ada di dalam hati kita. Kita ikut Tuhan itu untuk apa? Lalu bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai Kristen? Apakah kita menjalaninya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, pikiran, perasaan kita, atau kita menjalaninya setengah-setengah? Ini yang tahu hati kita sendiri dan Tuhan. Ya, Tuhan akan menyingkapkan kepada kita sampai sejauh mana keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Jadi sungguh-sungguh ini bersifat personal ya. Nggak bisa, kalau produk tuh ya, produk nggak bisa mass produk, nggak bisa produksi pabrikan ya, tetapi harus handmade, betul-betul dibentuk oleh Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus melihat kesaksian hidup kita. Ya. Secara pribadi saya tidak mengenal kalian secara pribadi kecuali Roy ya. Karena sudah lama ketemu. Nah, yang lain kan saya belum begitu tahu. Apakah kalian sungguh-sungguh memiliki keyakinan hidup? Keyakinan bahwa Tuhan Yesus hidup. Paling tidak saya bisa ketahui dari keseriusan kalian mengikuti kelas ini. Sungguh-sungguh ya. Dari kesaksian hidup kalian, bagaimana kalian menjalani hidup ini, bagaimana keseharian kalian, bagaimana cara bergaul kalian, siapa lingkungan pergaulan kalian. Lalu hari-hari hidup kalian itu kalian isi dengan apa? Waktu yang kalian miliki itu kalian isi dengan apa? Bagaimana kalian menjalani hidup ini? Kalau kita tidak segenap hidup, kita tidak bisa berapologetika dengan baik. Ya. Kalau tidak dengan segenap hidup, kita tidak bisa berapologetika dengan baik. Karena kenapa? Karena kalau tidak dengan segenap hidup, maka yang kita lakukan adalah memberitakan kekristenan secara teoritis. Ya, apa kata orang atau apa kata buku, bukan apa kata Tuhan langsung. Apa kata orang, apa kata buku, ya bukan apa kata Tuhan langsung. Nah, disinilah letak kesulitannya berapologetika dengan baik dan benar. Yaitu bagaimana kita menemukan apa kata Tuhan. Ini yang saya maksudkan dengan memahami sketsa teologis. Ya. Jadi memahami sketsa teologis itu bukan secara
definitif, teoritis, tetapi memahami sketsa teologis itu berdasarkan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan itu bisa kita temukan melalui hari-hari hidup kita setiap hari. Ya, setiap hari kita jalani hidup ini, kita jalani sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Menjalani hidup ini berdasarkan apa kata Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang. Contohnya, kalian memilih pekerjaan, kalian memilih kuliah kalian. Kalian memilih pekerjaan itu berdasarkan kuliah kalian kan? Kalau yang kuliah. Kalau yang tidak kuliah ya berdasarkan apa yang kamu bisa, ya kan? Kamu bisa apa? Kamu lamar pekerjaan ya sesuai dengan skill, kemampuan yang kamu punya, sesuai dengan ijazah yang kamu punya, kamu apply apa namanya? Lamaran pekerjaan itu kamu sampaikan kepada kantor-kantor atau perusahaan. Kalau yang kuliah, kalian memilih pekerjaan itu berdasarkan kuliah yang kalian pilih. Makanya bagaimana kalian memilih kuliah itu penting. Nah, di sini saya ingin diskusi rekan-rekan ya, rekan-rekan yang lain. Kalau Obed dengan Roy sekarang sedang menempuh kuliah di STT Ekumene. Jadi yang lain dulu. Kalau Joe bagaimana Joe? Bisa nggak kamu kesaksian? Sebelum kamu kerja, kamu kuliah di mana? Apakah pekerjaan kamu yang sekarang itu sesuai dengan kuliah kamu? Lalu waktu kamu memilih kuliah itu apakah berdasarkan apa kata Tuhan atau bagaimana? Jo? Yang saya jawab yang pertama ya, Kak. Ya. Ya. Jadi saya kerja sekarang itu berbeda jauh dengan apa yang saya tempuh dalam pendidikan. Nah, terus latar belakang kenapa saya kuliah di bidang itu sebenarnya itu ya karena nggak tahu masuk di mana sih. Jadi lihat teman waktu itu selesai SMA, waktu mau mendaftar saya lihat teman, kebetulan juga bidang itu mungkin waktu itu ya anak-anak mungkin cuma pada suka komputer kan anak-anak kayak gitu. Saya juga suka main game. Akhirnya saya pilih bidang itu. Seperti itu sih, Kak. Bidang komputer waktu itu ya? Akhirnya masuk di elektroinformatika. Oh, lalu kerjaannya di bidang? Di bagian keuangan. Bagian keuangan. Oh, oke. Ini Jo, aku pakai pengalamanmu ya. Nggak Siap, Kak. apa-apa ya. Ya, Jo kan udah sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, jadi itu bagus. Dan yang sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan aja jatuh bangun ya. Bukan hanya Jo, kita semua, saya juga ya. Nggak gampang. Nggak gampang mengikut Tuhan itu nggak gampang. Nah, dari cerita Jo tadi kan, dia memilih kuliah itu berdasarkan teman-teman saat itu memilih mana, ya kebanyakan teman-teman itu mau kuliah di mana sih? Teman-teman mau kuliah di mana sih gitu. Lalu kita ikut ya. Suara terbanyak kita ikut. Nah, ini tidak salah. Memang umumnya begitu, anak-anak sekolah kan gitu. Apa kata teman? Saya waktu mau, kebetulan anak saya dari SMP masuk SMA. Jadi bagaimana memilih SMA? Salah satu caranya yaitu tanya teman-teman lebih memilih masuk mana? Masuk SMA negeri atau SMA mana? Anak saya yang nomor 2 itu dari SMP Strada Baktiwiata Kranji, SMA-nya masuk situ lagi, SMA Strada Baktiwiata. Ya karena memang rekan-rekannya banyak yang masuk situ juga ya. Dan memang lokasinya dekat dengan rumah. Ya. Itu kalau kesaksian saya pribadi, anak saya ya. Mirip-mirip juga dengan Joe ya, karena teman-teman lebih masuk
lebih banyak masuk mana. Itu hal yang lumrah ya. Nah, itu kan hal-hal yang di permukaan, yang nampak di permukaan. Hal-hal yang di kedalaman kan ada ya pergumulan ya. Ini saya mau masuk mana sih? Doa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Nah, idealnya seperti itu. Tuhan, saya mau masuk SMA mana? Saya mau masuk kuliah mana? Jadi nanti kalau kalian mengajar anak-anak komsel kalian mesti diajarkan seperti itu. Sejak mereka muda, sejak mereka sekolah, belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sebaiknya masuk mana? Tuhan mau saya jadi apa? Oke, tadi yang rombongan tadi ada 2 orang atau 3 orang. Tadi siapa ya? Angelic ya? Yang rombongan tadi siapa? Angelic bukan yang rombongan. Bukan. Oh, bukan. Tadi yang rombongan siapa ya? Yang gambarnya sempat muncul. Oh, Roland, Clara, Kezia, Iren, Olap, Sweety, banyak amat. 5 orang ya? Coba yang di frame cuma 2 orang. 6 Pak. 6. Tapi nggak muat jadi di. Oke. Siapa dulu yang mau sharing? Cerita bagaimana kalian memilih kuliah? Apakah ada pergumulan pribadinya, khususnya berdoa? Ada nggak? Dari mana dulu nih Pak? Dari yang paling pojok, Pak. Ya, dari paling pojok. Dari kancam. Dari yang Paling pojok. pojok. Oh iya. Oh, ini berarti. Olap. Ini udah masuk. Cerita. Shalom, Pak. Shalom. Kamu kuliah apa kerja? Saya kuliah. Sekolah sambil kerja, iya. Olaf ya? Iya, betul. Aduh, bikin kotor. Kuliah di mana, Olaf? Normal. UNJ. Wah, saya udah nanya lupa lagi ya. Iya, Urusan apa, Olaf? pendidikan bisnis. Pendidikan bisnis. Kenapa kamu masuk situ? Awalnya saya pergumulan sih, Pak. Saya sempat mau tata boga. Tata boga tapi nggak jadi. Mau jadi chef ya? Iya, nggak jadi, nggak keterima. Iya, enggak. Sebenarnya bukan mau jadi chef sih, saya kayak bingung aja. Aduh Tuhan, ini yang mana gitu. Nah. Pokoknya yang saya tahu saya harus di UNJ. Doa nggak waktu mau milih kampus? Kamu doa nggak? Doa. Beneran? Beneran. Terus kira-kira Tuhan memberikan arahannya bagaimana? Cara Tuhan memberikan arahan? Ya udah di cerita? UNJ. Itu udah hasil. Oh, ini oma saya ngomong, katanya udah di UNJ aja. Oh, Kalau di UI ntar susah lagi ngekosnya. Terus saya mikirnya ya udahlah, sekalian jagain di Jakarta gitu. oke. Oh, oke. Terima kasih, Olap. Selanjutnya. Iya, Pak. Selanjutnya. Ya, salam Pak. Salam. Salam Pak. Sebutkan nama kuliah di mana? Nama saya Iren Patricia, saya kuliah di Universitas Trisakti, Pak. Panggilannya Ico. Trisakti. Ico. Trisakti Iya, jurusan Trisakti, Pak. Jurusan hukum, Pak. Hukum ada jurusannya lagi nggak sih, pidana perdata gitu? Ada, Pak. Saya hukum bisnis. Oh, hukum bisnis. Oke. Ya. Hukum bisnis. Nah, pergumulan kamu memilih situ, cerita dong, kamu doa nggak? Saya pada saat itu belum ini, Pak, belum komsel gitu, Pak. Jadi masih yang nggak doa-doa banget gitu, Pak.
Tapi pada saat itu saya ngejar PTN, Pak. Saya ngejar universitas negeri. Ah, Tapi saya nggak dapat di universitas negeri. Terus oke. akhirnya swasta pilihannya antara UKI atau enggak Trisakti gitu. Terus akhirnya ya udah akhirnya Trisakti Keterimanya aja gitu sih, Pak. Saya saya nggak daftar di UKI sih, tapi pada saat itu antara UKI atau enggak Trisakti karena udah nggak dapet negeri gitu. Oh. Kalau yang bisnis yang di apa? Yang di mana itu? Rawamangun bukan Rawamangun apa? UNJ. Ya, UNJ. UNJ. Oh, UNJ ada bukan? Tadi sih, Yang pendidikan Oh bisnis. iya, pendidikan bisnis ini, Pak. Ini UNJ. enggak. Kamu yang Trisakti hukum bisnis yang di Rawasari bukan apa yang di Grogol? Yang di Grogol, Pak. Oh, Grogol ya. Oke deh. Oke deh, Iren. Jadi waktu milih itu belum ikut Komsel, jadi belum ada doa-doa kayak gitu ya. Ya, tapi setelah ikut Komsel, saya ngerti kenapa di Trisakti gitu. Siap. Ada lah. Kenapa? Kenapa? Salah ngomong ya. Ada sih, Pak, masalah rumah juga gitulah. Jadinya kayak saya dapat, jadi saya ngerti gitu, oh kenapa Trisakti gitu. Oke, ada jalan Tuhan yang kamu lihat ya. Ya, karena kalau saya nggak di Trisakti, saya ujungnya nggak akan ikut Komsel gitu, Pak. Oh, begitu. Di Iya, Pak. Trisakti ketemu komunitas Komsel ya, good. Oke deh, Bukan, Iren. saya sulit aja gitu di Trisakti. Jadi saya nyari Tuhan gitu, Pak. Oh, Sudah poin dong dia tadi. karena ada pergumulan jadi ketemu Tuhan ya. Karena ada kesulitan makanya kamu cari Kenapa, Tuhan Pak? ya. Karena ada kesulitan makanya kamu mencari Tuhan ya. Iya, Iya. Memang umumnya sih begitu. betul, Pak. Oke. Oke, Iren, terima kasih ya. Sebelahnya Iya, Pak. Iren siapa tuh selanjutnya? Oke, Pak. Kezia, Pak. Kezia, di mana? Ya Pak, saya di UI Pak, administrasi bisnis. Bisnis semua ya? Ada Iya Pak, hubungannya pengen dengan jadi pengusaha. Koneti. Kok. waktu kamu memilih itu ceritanya Apa, bagaimana? Pak? Waktu kamu memilih fakultas itu ada pergumulan doanya nggak? Waktu kamu memilih. Maaf Ini Pak, sinyalnya agak jelek Pak. Ini yang nge-freeze saya atau kalian ya? Sinyalnya putus-putus ya. Obed, suara saya putus-putus nggak, Obed? Obed. Halo? 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 Kedengaran, Pak. Kedengaran. Dengaran ya, Jo ya? Nggak putus-putus suara saya ya? Di saya tidak, Pak. Oh, berarti sinyalnya mereka. Sinyalnya mereka. Kezia, Kenapa Pak nge-lag Pak? Iya, Tadi sinyalnya jelek. iya Pak. masalah sinyal ya. Oke, pergumulan Iya, kalian, Iya. pergumulan Kezia waktu memilih fakultas itu bagaimana? Oh, Ada nggak pergumulan saya doa? mikir Pak kemampuan saya apa gitu. Terus mikir apa namanya? Apa sih? Di luar kota apa namanya? Kalau merantau. Oh iya, ngerantau atau enggak? Soalnya saya udah di Malang pas itu Pak. Oh iya. Dapatnya di Malang. Oh iya. Iya, saya awalnya dapetnya di Malang, Pak. Brawijaya maksudnya. Jadi udah siap pergi. Oh, iya. Oh, tapi nggak jadi. Jadi, Oke. Oke deh. oke Pak. Ini lanjut Pak, Kak Clara. Lanjut.
Clara, Iya, Pak. Clara di mana? Fakultas apa? UNJ Fakultas Pendidikan Musik, Pak. Pendidikan musik. Majornya apa? Iya. Piano, Pak. Minornya apa? Kebetulan nggak ada minor sih, Pak, di UNJ. Oh, Cuman ya saya bisa gitar lah dikit-dikit, Pak. dulu ada loh major minor, sekarang nggak ada ya. Untuk di UNJ aja sih, Pak, karena saya fokusnya kan untuk jadi ke guru ya. Iya, di UNJ dulu kan ada teman saya di UNJ juga musik. Oh iya. Mungkin Iya, sekarang kayak kekurangan dosen kali, Pak. kurikulum baru yang nggak ada minor kali ya. Malah ada yang minornya Kemarin 2. karena kurang dosen sih, Pak, jadi agak nggak jalan minornya sih, Pak. Sempat ada Oh. jalan minor flute, biola, cuman kayak nggak jalan. Oh gitu. Kamu majornya piano ya? Aduh, menarik juga ya. Iya, Pak. Semester berapa, Clara? Semester akhir, Pak, lagi nyusun skripsi. Skripsinya bentuknya apa? Resital atau apa? Enggak, Pak, enggak bentuk resital, penelitian biasa. Oh, udah biasa. Terus pianonya kamu belajar klasik dong? Iya, Pak, betul. Oh, yang paling kamu minati apa? Partiturnya siapa? Karyanya siapa? Klasik-klasik maksudnya. Paling saya Chopin, Pak. Chopin. Oke, kenapa? Iya. Kenapa ya? Kenapa Chopin? Kenapa Chopin? Salah satu apa? Dia yang diakui sebagai punya karya yang termasuk sulit sih, Pak. Jadi saya cukup tertantang ya. Oke, Dan saya suka lagu-lagu waltz, Pak. Kan Chopin lumayan banyak waltz. yang paling kamu suka karyanya dia apa? Valse Opus 64 nomor 2 ya kalau nggak salah. Saya lupa, Pak. Kalau lebih kalau itu. Oke. Musik itu bagus banget ya. Pendekatan teologis, mendekati teologi dengan musik. Nah, itu salah satu yang sedang saya bahas dengan rekan-rekan dari Ekumene ya. Berteologi dengan pendekatan musik. Nah, itu sangat menarik ya. Tapi itu nanti jadi satu sesi sendiri ya kalau ada ya. Itu sangat menarik sekali. Oke deh, itu nanti satu sesi sendiri kita bahas. Sangat menarik. Oke, Clara. Lalu masih ada satu lagi. Roland. Mana orangnya? Sebentar. Pak. Orangnya Sebentar, Clara, belum cerita dulu pergumulan kamu memilih itu bagaimana? Oh iya, Pak. Jadi sebenarnya awalnya saya bingung antara musik dan gizi. Soalnya saya suka makan, Pak. Jadi saya pikir saya Sama. bener sekali Sama saya tahu. suka makan, jadi saya pikir saya interest di musik kan. Di musik, di gizi. Saya mah jujur-jujur aja ya. Tapi terus setelah melewati berbagai pertimbangan, orang tua dan teman-teman saya meyakinkan kalau memang sebenarnya bakat saya di musik. Bener aja pas di SBM dapetnya di musik bukan di gizi. Jadi ya udah deh, Pak. Bagus. Ngomong-ngomong, kamu tahu Chick Corea nggak? Chick Corea. Tahu nggak? Pak. Iya, tahu. Tahu. Yang ini ada lagunya yang kamu suka nggak? Spain, Pak. Spain. Oh, Iya. Oke deh. Spain ya, bagus. Bisa mainin? Ya kalau ada partiturnya sih kayak bisa, Pak. Belum pernah ngulik sih. Belum pernah ketemu partiturnya? Belum pernah ngulik? Belum.
cuma coba-coba by hearing doang sih, Pak. Oke deh, bagus. Berarti kamu sudah ngerti ya kayak gitu ya. Tuh. Itu saya lagi bahas juga tuh outside theology. Jadi bagaimana berteologi dengan pendekatan musik, salah satunya dengan outside theology. Oke, seperti saya bilang tadi, ini pembahasan jadi satu sesi khusus nanti, outside theology. Thank you, Clara. Satu lagi, Roland. Pak. Roland. 2 lagi, Pak. 2 lagi. Roland sama siapa? Roland dulu, Roland. Roland sama Sweety. Ya, Roland dulu nih, Pak. Roland. Hai. Halo Pak, Hai. Roland di mana? saya di... Bentar Pak, maaf Pak. Nggak ada tempat yang... Saya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Fakultas Matematika IPA. Tapi saya ngambilnya jurusan ilmu komputer. Oh. MIPA ada komputer Nggak ya? ada fakultas komputer Kak di UNJ, makanya masuknya ke fakultas MIPA, matematikanya. Oh, gitu. Ada pergumulan Iya. Ada pergumulan khusus waktu mau masuk situ? Pergumulan doa, adakah? Pergumulan pas ngambil sih ya pasti ada sih, kayak bingung aja mau ngambil apa, soalnya kan katanya kalau kuliah gitu kan penting ya buat masalah pekerjaan, dan saat kuliah pasti penting buat Pak, kalau misalnya kalau salah pilih kuliah katanya bisa salah pilih ke depan, pokoknya masalah urusan hidup ke depan ribet lah. Terus waktu itu sih pernah nanya-nanya kayak ke teman, sempat nanya ke Tuhan tapi ya belum dijawab. Ya pokoknya terus pada akhirnya jadinya milihnya yang saya suka aja sih, yang jadinya pas kalau dipelajarin nggak jadi beban aja buat saya gitu. Terus saya milihnya ilmu komputer. Padahal bagi banyak orang ilmu komputer tuh jadi beban loh. Roland, banyak orang yang menganggap ilmu komputer, Sampai sekarang saya baru merasa, oh iya. Sampai sekarang saya baru merasa kayak, oh iya ternyata lumayan beban ya Pak. Lumayan berat, agak pusing. Tapi ya masih bisa dilewatin sih sekarang. Oke. Baiklah, satu lagi tadi siapa ya? Terima kasih Roland. Sama-sama Pak. Satu lagi siapa tadi? Sweety. Mana dia orangnya? Iya, Pak. Ya, di mana? Iya, Pak. Saya, Pak. Saya di UNJ, Pak. Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Waktu milih itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya saya tuh nggak yang... Saya bingung sih saya mau masuk mana. Wah, tapi waktu itu saya ingat, saya milih itu gara-gara dedinya Angelic waktu di mobil. Jadi dedinya Angelic ngasih saran jurusan itu. Jadi waktu itu Dedi tuh bilang, coba aja kamu di jurusan pendidikan administrasi perkantoran gitu. Terus sebenarnya nggak tahu sih ada jurusan ini. Tapi awas. Aku nggak tahu ada jurusan ini, jadi kayak ya udah gitu. Aku tertarik kan pas dengar, jadi oke, aku langsung pilih. Kayak waktu itu H-1 ya. Aku H-1 apa H-3 gitu. H-1 baru masukin, terus Dedi Angelic bilang, cepet Sweety, udah H-3 gitu. Udah cepet Sweety masukin, udah H-3. Habis aku langsung nelpon Kak Clara ya. Aku ingat aku langsung nelpon Kak Clara, langsung ketemuan di McD. Ada 2 jurusan yang aku mau. Ya kan, ada 2 jurusan yang aku mau. Tapi jurusannya itu pendidikan bisnis. Tapi akhirnya aku pilih PAP, langsung PAP aku taruh atas, padahal bagusan pendidikan bisnis. Kalau pendidikan administrasi perusahaan kan umumnya itu semacam jadi sekretaris ya? Ya. Terus kalau di UNJ kan jadi guru ya?
Ya, Arahnya bagaimana tuh? Kamu jadi guru atau jadi sekretaris? ya arahnya ya suka aku aja sih. Bener gak sih? Iya kan? Ya suka aku lah. Mana mau jadi guru atau mau jadi sekretaris? Tergantung lowongan pekerjaan yang ada ya. Iya, betul, tergantung kesempatan aja sih Pak nanti ke depannya. Kamu mesti doa ya. Nanti kamu jadi apa? Iya. Kamu mesti doa, tanya Tuhan. Oh, aku ini juga yang UNJ aku doa. Terus ya udah dapet deh. kalau kamu nggak tanya Tuhan, nanti arah kamu salah jalan, kamu tersesat loh nanti loh. Kamu mesti tanya Tuhan, Tuhan saya mau. Kayaknya ini arah. Iya. Kayaknya ini arahan Tuhan, Pak. Coba kamu cerita, kenapa kamu yakin ini arahan Tuhan? Ceritanya bagaimana? Karena aku tuh tadinya tuh nggak tahu banget mau masuk mana, kayak ya udah deh masuk mana aja gitu. Terus pas tanya mama bilang juga terserah. Pas aku dengar jurusan itu tuh kayak tertarik aja gitu, kayak senang aja gitu dengerin nama jurusannya. Terus pas itu aku ngomongin sama Kak Clara, kurang lebihnya, terus mata kuliahnya apa aja selama 8 semester. Terus udah aku suka, bener aja gitu, jurusannya sangat nyaman. Iya. Kamu semester berapa? Makasih ya dedinya Angelic. Salam Angelic, jangan lupa, aku tidak akan lupa. Kamu semester berapa sekarang? Aku semester 7. 7. Wah, sudah mau skripsi ya. Ya. Bagus. Ya, bismillah. Bapak jangan lupa ya doain. Oke. Doain ya, Pak. Pasti. Kamu mesti taat ya. Oke. Taat, dengar-dengaran suara Tuhan, dengar-dengaran sama mama. Jangan melawan mama. Ya. Kamu kelihatannya nggak pernah melawan mama ya? Iya enggak, aku nurut sih orangnya. Iya, aku nurut banget. Oke deh. Aku takut sama mamaku. Iya. Baiklah, Sweetie. Sukses ya karir kamu. Iya, Bapak. Amin. Oke, baiklah. Ini ada nggak yang sudah kerja selain Joe, selain Roy, selain Obed? Obed kerja kan ya? Selain Joe, Obed, dan Roy yang sudah kerja, Florentino, Victor, panggilannya apa? Edo ya? Siapa sih? Sok tahu saya nih. Panggilannya Rio, Pak. Oh, Rio. Rio kerja di mana? Sama kayak Kak Jo, Pak, ASN di Bea Cukai Manado. Wow. Bea Cukai. Tempat basah ya Rio ya? Dulu sih, Pak. Sekarang udah enggak. Sekarang di bagian apa kamu? Di pelayanan, Pak. Oh, front office. Betul, Pak. Oke deh. Suka dukanya ceritain. Suka duka pekerjaan. Pertama mungkin karena jauh dari keluarga dan komunitas, Pak. Saya kan aslinya orang Priok juga. Penempatannya di Manado? Tepatnya di Bitung sih, Pak. Tapi di Manado sekarang sama-sama Kak Jo, Pak. Oh. Bagaimana Komsel di sana? Kamu udah jalanin belum? Iya, Pak, sama Kak Jo, Pak. Segenap hidup untuk Tuhan ya? Siap, Pak. Kalau nggak segenap hidup nggak bisa loh. Siap, Pak. Udah berapa tahun kerja di jadi ASN? Kurang lebih udah tiga setengah tahun, Pak. Kamu dari kuliah atau dari SMA? Dari kuliah, Pak. Oh, berarti begitu masuk golongan berapa? Saya kebetulan kuliahnya hanya diploma 1, Pak. Oh. Golongan 2A masuk. Oh. Sekarang sudah
Masih golongan 2A, Pak. Tahun depan kan 4 tahun, jadi naik golongan. Oke. Kalau ada kesempatan kuliah lagi, kamu kuliah lagi ya. Siap pasti, Pak. Kamu belum nikah kan? Siap belum, Pak? Masih muda banget. Ya sudah, kuliah lagi aja. Siap, Pak. Siap. Kamu cari kuliah lagi, izin sama pimpinan. Pasti, Pak. Konsultasi sama pimpinan, minta waktu. Kamu bagusnya kuliah lagi, apalagi ASN ya. Iya, Pak. Iya. Ngomong-ngomong, Jo, kamu dari kuliah kan dulu ya? Jo, mana Jo? Saya kuliah, Pak, dari S1, Pak. Baru Berarti masuk SN. begitu masuk golongan berapa kalau S1? Kalau S1 3A, Pak. 3A. Udah berapa tahun kerja? 2014, 8 tahun berarti. Oh, 8 tahun. Ya udah, itu lahan yang basah untuk pelayanan ya, ASN. Amin, Pak. Paham ya, Jo ya? Kamu bisa menjadi saksi di situ. Tapi berat tantangannya. Tapi bisa. Kalau nggak 100% untuk Tuhan, nggak jalan nanti. Kamu nanti akan tercemar kalau kamu nggak 100% untuk Tuhan, kamu pasti tercemar. Pasti aja. Itu pasti loh. Kalau kamu nggak 100% untuk Tuhan, itu pasti kamu tercemar. Jo, ini balik lagi ke Jo nih. Iya, Pak. Kamu belum nikah kan, Jo ya? Sudah ya? Baru tahun lalu, Pak. Oh, baru tahun lalu. Sudah punya momongan? Belum, Pak. Oh, belum. Mau nerusin S2? Pengen, tapi kan kalau ASN kayak kita kan nggak bisa kuliah di luar, sedangkan saya pengen yang linear. Jadi di Manado sendiri belum ada S2 informatika atau elektro. Kayak gitu sih. Jadi tunggu mungkin katanya udah mau buka, tapi katanya pandemi. Sampai sekarang sih belum buka-buka sih di kampus. Yang sesuai dengan kerjaan kamu aja. Kayaknya enggak sih, Pak. Kenapa? Masih idealis, Pak. Idealisme kamu mesti dilengkapi ya dengan pragmatisme ya. Ya, Jo ya. Siap, Pak. Idealis itu bagus, tapi kalau idealis berdiri sendiri, kamu nggak jalan nanti. Siap, Pak. Kamu nggak jalan nanti kalau cuma idealis berdiri sendiri. Harus idealis, pragmatis, efisien. Baru bisa jalan. Ya, Jo ya. Siap. Nanti kamu nggak efektif soalnya. Kamu nggak efektif. Kamu harus efektif. Jadi harus lengkap. Idealis, iya. Pragmatis juga iya. Efisien, harus efisien. Begitu ya, Jo. Nanti ada sesi tersendiri mungkin kalau ada. Ya. Siap, Pak. Bagaimana kamu efektif punya langkah-langkah yang strategis untuk merebut jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kalau kamu hanya idealis doang, itu manfaatnya hanya buat kamu seorang. Tidak ada manfaatnya buat lingkungan. Begitu ya, Jo ya? Siap, Pak. Siap. Oke. Nanti kalau ada sesi sendiri bagus ya. Oke. Siapa lagi yang kerja nih? Dimas Geraldi. Sebentar. Rio, bisa buka kamera nggak? Saya mau lihat Rio. Oh, Ya, Pak. itu. Pulang jam berapa kalau dari kantor? Jam 4 apa jam 5? Jam 5, Pak. Jam 5. Kamu kalau buat itu ya, bagus loh. Buat apa namanya? Buat konten-konten. Iya, Pak. Iya. Punya akun nggak? Instagram, Pak. Aktifkan Instagram kamu ya. Bagus. Oh, Oke siap, deh. siap. Siap, Pak. Oke deh, Rio. Thank Siap, you ya. Pak. Sama-sama, Pak.
Sekarang Dimas Geraldi. Dimas. Halo, Pak. Halo. Dimas, kamu kuliah apa kerja? Saya kuliah, Pak. Jurusan Informatika di mana? di Kalbis, Pak. Aduh, saya nggak update nih. Kaldis apa ya? Itu yang itu loh, Pak, yang Kalbe. Tahu Kalbe nggak, Pak? Yang di sebelum Rawasari. Di ini dekatnya UNJ di Rawamangun. Dekat UNJ. Oh iya Di iya Pulau iya. Mas, Pak. Pulau Mas. Ya ya. Oke. Ada pergumulan nggak? Pergumulan doa sebelum kamu masuk kuliah? Ada sih, cuma kayak siapa ya? Kayak mirip kayak Iren tadi, Pak. Kayak Iren. Iya. Iren karena nggak masuk PTN gitu maksudnya? Ya kan saya kan nyoba-nyoba negeri tapi nggak masuk-masuk kan. Terus kayak akhirnya nyari swasta, terus kebetulan dapatnya di soalnya itu udah terakhir banget juga, waktu udah mau masuk kuliah banget baru daftar. Oke deh. Oke. Thank you ya Dimas. Kamu panggilannya Gerald apa Dimas apa Aldi? Gerald boleh, Pak? Gerald. Oke, thank you Gerald ya. Ya, Pak. Oke, baiklah. Ada nggak yang punya cerita-cerita yang menarik dalam menggumuli kuliah kamu? Kamu mau kuliah apa sih? Atau kamu mau kerja apa sih gitu? Ada nggak? Ada nggak yang mau cerita? Adakah? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Karena prinsipnya ya kira-kira seperti itu ya. Kalian menggumuli, kalian kuliah di mana, mau kerja apa, itu ya mengikuti umumnya orang gitu ya. Ikut PTN, kalau nggak dapat PTN cari universitas swasta, kampus swasta gitu ya. Lalu ikut saran orang tua, atau ngikutin saran teman-teman, atau ngikutin saran rekan-rekan yang lain gitu. Seperti tadi siapa? Sweety tadi ya. Nah ini kan umumnya kalian seperti itu. Ada nggak yang punya cerita yang spesifik, yang punya cerita khas atau unik yang untuk menggumuli kuliah di mana atau kerja apa? Adakah yang mau cerita? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi kalian pilihlah bagaimana kalian mau efektif di tangan Tuhan. Itu yang kamu pilih ya. Tuhan, aku mau efektif di tangan-Mu. Bagaimana caranya? Makanya kamu mesti bergumul setiap hari, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya kita efektif di tangan Tuhan. Apapun kerjaan kamu, apapun jurusan dan fakultas yang kamu tempuh saat ini, itu akan menjadi bermakna kalau kalian menggumuli hidup kamu setiap hari. Setiap hari, Tuhan aku harus berbuat apa hari ini. Nah, nanti berdasarkan pergumulan kamu tiap-tiap hari itu, kamu akan memahami sketsa teologis yang saya sebut tadi. Jadi memahami sketsa teologis itu bukan berdasarkan belajar teologi. Ya, walaupun ada manfaat ya, kamu masuk fakultas teologi itu sangat bermanfaat. Saya juga dulu masuk fakultas teologi. Tetapi pada umumnya, pada prinsipnya ya, yang membuat kamu memahami sketsa teologis itu bukan karena kamu masuk fakultas teologi loh. Kan saya masuknya pendidikan bisnis, jadi saya nggak ngerti sketsa teologis. Bukan gitu cara berpikirnya. Jadi memahami sketsa teologis melalui pergumulan setiap hari. Tuhan, aku harus buat apa hari ini?
Tuhan, hidupku ini mau bagaimana? Tuhan mau bagaimana? Apa yang harus aku lakukan dalam hidupku ini? Nah, melalui pergumulan setiap hari itu, nanti kalian akan menemukan sketsa teologis. Supaya kalian menemukan strategi-strategi Injil yang harus kalian terapkan setiap hari. Supaya hidup kita efektif di tangan Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan kalau segenap hidup untuk Tuhan. Kalau tidak segenap hidup untuk Tuhan, nggak bisa kita memahami sketsa teologis. Atau kalaupun bisa kita memahami sketsa teologis, itu jebakan iblis, ya. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu Alkitab, mereka tahu teologi, tapi mereka terjebak dalam jebakan iblis, dalam jebakan agamawi, ya. Dalam jebakan agamawi, sehingga mereka membuat agama, ya, dalam tanda kutip. Mereka membuat agama, mereka menciptakan agama yang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menciptakan agama. Tuhan Yesus tidak mendirikan agama. Tuhan Yesus mau menerapkan atau memberikan teladan hidup bagaimana seharusnya manusia itu hidup, memberikan contoh bagaimana manusia itu seharusnya hidup. Manusia itu seharusnya hidup menjalani hidup ini sesuai dengan apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata manusia. Dan itu rumit, ya. Lebih rumit dari fakultas MIPA. Tetapi itu akan terasa indah, ya. Terasa indah kamu jalani. Terasa indah kamu jalani kalau kamu sudah menemukan, oh begini tuh, sketsa teologis tuh begini. Begini ya, ternyata rancangan Tuhan. Ya, ketika kita paham, maka hidup kita menjadi full, menjadi penuh. Kita akan menjadi efektif di tangan Tuhan. Oke, kira-kira seperti itu materi hari ini. Jadi bagaimana kita dibimbing oleh suara Tuhan setiap hari sampai kita menemukan sikap dan perilaku yang benar. Bagaimana kita dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh suara Tuhan setiap hari, sampai kita menemukan sikap dan perilaku yang tepat. Ya. Sikap dan perilaku yang lebih benar, dalam tanda kutip, lebih benar daripada hari kemarin. Ya. Jadi hari ini kita semakin dewasa dibandingkan hari-hari kemarin. Karena kita dapat memahami sketsa yang lebih baik dibandingkan hari kemarin. Nah, itulah cara berapologetika. Melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Melalui perjumpaan dengan Tuhan setiap hari kita makin ngerti, oh begini toh, begini caranya mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan dan kepada lingkungan kita, kepada sesama kita. Itu kan prinsip apologetika, ya, memberikan pertanggungjawaban. Ayat kedua yang tadi saya katakan, ya, yang akan saya baca itu di 1 Petrus 3. Ini prinsip apologetika, ya. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Saya baca, ya. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat,
dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi berapologetika yang baik dan benar untuk menyatakan Tuhan Yesus hidup, untuk memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dan hidup adalah dengan cara menunjukkan melalui sikap dan perilaku kita bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Bagaimana menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita? Simple, kata firman Tuhan. Kita rela menderita karena berbuat baik. Bukan menderita karena bodoh atau karena jahat. Menderita karena kita mau berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah berapologetika yang baik dan benar ya. Berbuat baik sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Caranya tadi, melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya hidupku ini menjadi saksimu setiap hari. Sehingga pergumulan hidup kita ini menjadi efektif di tangan Tuhan. Efektif dalam rangka menyatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Oke. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memiliki perjumpaan pribadi. Yaitu melalui kitanya yang mau bergumul setiap hari, berdoa. Untuk mencari tahu kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Amin ya. Demikian Obed. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Obed. Michael Obed. Silakan. Baik, maturun Pak untuk sesi hari ini. Teman-teman masih ada waktu 10 menit untuk melakukan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan waktunya 10 menit. Boleh saya bertanya? Boleh, Jo. Silakan, Jo. Terima kasih Pak buat materinya. Tadi yang Bapak paparkan soal apologetika terkait kebangkitan Kristus itu kan menurut saya yang Bapak paparkan itu hanya yang bersifat subjektif. Nah, bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang mungkin butuh argumentasi empiris begitu? Jadi mereka tuh istilahnya mereka pengen bukti-bukti empiris ya, kayak bukti historis atau kayak ada sumber-sumber lain lah yang bisa membuktikan bahwa oh benar Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, gimana kita meresponi orang-orang seperti itu? Terima kasih Pak. Maksud kamu dengan berdialog ya maksud kamu ya? Jadi saya menemukan juga ada orang-orang yang bertanya secara skeptis begitu Pak. Jadi mereka butuh bukti-bukti kayak bukti-bukti historis, bukti-bukti empiris lah. Jadi kalau tadi Bapak paparkan ya kita harus menghidupi Kristus dalam hidup kita, itu berarti kita sedang menunjukkan bahwa memang Kristus bangkit. Tapi kan ada orang-orang yang kayaknya enggak peduli soal itu ya. Dan mereka tuh dengan sengaja bertanya ke kita secara skeptis tentang kebangkitan Kristus. Dan mereka butuh bukti-bukti yang empiris gitu sih Pak. Gimana kita meresponi mereka yang seperti itu. Jadi mereka sih kayaknya enggak peduli lah kita siapa, asal penjelasan kita tuh masuk akal mungkin ya. Seperti itu sih Pak. Ya. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang yang membutuhkan bukti-bukti empiris bahwa Tuhan Yesus hidup? Nah, kamu mesti tahu dulu kenapa dia butuh itu. Kenapa dia butuh bukti empiris? Misalnya orang butuh makan ya. Kenapa orang butuh makan? Karena kalau nggak makan mati. Ya.
Kenapa orang butuh minum? Karena kalau nggak minum ya kehausan, dan ujung-ujungnya juga gitu ya. Orang lebih cepat mati karena nggak minum daripada karena nggak makan ya. Orang kalau nggak makan, minum doang itu bisa mungkin seminggu ya. Tapi kalau orang nggak minum, makan doang, itu mungkin 3-4 hari. Kemungkinan besar begitu ya. Intinya tadi, Jo, jadi kenapa orang itu butuh itu? Kenapa dia butuh bukti-bukti empiris? Pasti karena dia orang-orang yang yang terikat kepada modernisme. Orang-orang yang terikat kepada modernisme. Orang-orang yang mengagung-agungkan akal. Orang-orang yang menganggap agama itu tidak masuk akal. Orang-orang free thinker ya. Kira-kira seperti itu, Jo. Jadi mesti tahu dulu kenapa dia butuh bukti-bukti empiris. Kenapa kita mesti tahu? Karena supaya kita bisa memberikan jawab kepada orang itu. Jadi kalau kita tahu dia ateis atau orang yang terikat kepada ilmu pengetahuan. Karena kalau orang butuh bukti-bukti empiris, itu 99,9% orang itu terikat sama metodologi saintifik. Bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara saintifik, baru hal itu bisa dipercayai. Nah, metodologi saintifik itu kan secara metodologis tidak sama dengan agama. Karena agama itu tidak butuh pembuktian empiris. Yang pertama-tama dibutuhkan iman, bukan pembuktian empiris. Kalau kamu beriman, kamu akan ngerti. Tapi kalau orang-orang saintifik, harus ada metodologinya. Baru dia mengerti. Kalau agama, kamu beriman dulu, baru kamu ngerti. Kalau orang-orang saintifik, kamu pelajari dulu metodologinya, baru kamu ngerti. Jadi dua jalan yang berbeda. Begitu, Jo. Kalau kamu nggak mengerti itu, lalu kamu ladeni orang itu yang terjadi debat kusir. Nggak ada ujungnya dan nggak ada manfaatnya. Saran saya hindari percakapan-percakapan dengan orang-orang yang membutuhkan bukti-bukti empiris. Nggak perlu diladeni. Apalagi kalau kita nggak ngerti metodologi saintifik. Itu ujung-ujungnya pasti 100% debat kusir. Ya. Dan tidak ada manfaatnya. Contohnya begini ya. Contohnya nih, ada satu filsuf namanya Wittgenstein yang mengatakan bahwa, ini langsung saya sarikan aja ya, gini ya, berdasarkan teori language filosofinya Wittgenstein, doktrin Kristen itu cuma masalah bahasa, ya. Jadi bagaimana orang membahasakan keyakinannya bahwa mereka percaya kepada kebangkitan Kristus, mereka ungkapkan keyakinan mereka menggunakan bahasa. Dan bahasanya orang Kristen di abad 4 atau abad pertama sampai abad keempat, ya bapak-bapak gereja ya. Bahasanya bapak-bapak gereja di abad pertama sampai abad keempat itu berbeda dengan bahasa kita. Jadi ada gap bahasa di sana. Nah itu rumit. Rumit maksudnya panjang lebar. Yang pembahasannya nggak bisa semenit 2 menit, bahkan nggak bisa setengah jam.
itu mesti 1-2 sesi, mungkin sampai 4 sesi. Nah, kamu bayangkan, kalau seseorang tidak ngerti metodologi saintifik, seorang Kristen ya, seorang Kristen yang mau memberikan pertanggungjawaban imannya kepada orang yang butuh bukti-bukti empiris, tapi dia nggak ngerti metodologi saintifik. Itu pasti debat kusir. Jadi saran saya, hindari. Kalau kita sendiri tidak mengerti metodologi saintifik, lalu si orang yang bertanya itu tidak mengerti hakikat agama. Wah, udah capek deh. Nggak nyambung gitu. Begitu, Jo ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya itu yang bertanya itu misalnya adik komsel kita atau anggota komsel kita, itu sebaiknya kita jelaskan seperti apa ya, Pak? Jadi misalnya mereka mungkin dengar dari orang lain atau mereka pun mungkin lihat ya di YouTube atau seperti video-video di sosial media yang mempertanyakan soal kebangkitan Kristus, dan mereka akhirnya bertanya ke kita kan. Nah, itu gimana ya respon kita? Soalnya nggak mungkin kan kita menghindari mereka kan seperti itu. Jadi bijaknya seperti apa ya, Pak? Bijaknya pertama kita doain dia, lalu kita temani aja dia. Ya, kita awasi kehidupannya, cara dia bergaul. Kalau itu anak komsel kita ya, kita awasi cara bergaul, lalu kita awasi hubungan anak itu dengan orang tuanya. Kita awasi pergaulannya ya, lingkungannya ya, dia bergaul dengan siapa, atau dia pacaran dengan siapa. Kita awasi. Tapi kalau dia ngajak ngomong-ngomong kayak begitu, ya lebih baik kamu hindari aja. Tapi kalau dia menuntut, memaksa, kamu harus tahu. Misalnya YouTube yang dia tonton tuh YouTube yang mana. Jadi kamu mesti tahu kenapa dia tanya hal itu. Ide pertanyaan dia itu dari mana? Kamu mesti tahu. Itu yang mesti kamu lakukan ya. Kalau itu anak komsel kamu ya. Kalau itu bukan anak komsel kamu, udah hindari aja. Nggak perlu diajak ngomong. Karena anak-anak muda bertanya tentang bukti-bukti empiris. Itu pasti capek ladeninnya ya. Itu buang-buang waktu kamu nanti, Jo. Jadi kalau itu bukan anak komsel kamu, lebih baik tidak usah diladeni. Untuk apa dia mencari bukti-bukti empiris ya? Itu nggak nyambung nanti. Begitu ya, Jo ya. Baik, Pak. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, Obed, silakan kalau masih ada yang lain mungkin pertanyaan. Angelic mana? Ya, Pak. Ya, Saya Obed. meneruskan pertanyaan saja. Ya. Masih 3 menit, Pak. Ya. Ya. Kalau kita konteksnya itu apologetik, sementara tadi jawaban yang Bapak berikan itu kalau ada orang bukan anak komsel, bukan orang Kristen, kita lebih baik menghindar begitu ketika diminta pertanggungjawaban secara empiris. Bukankah itu ranah apologet untuk menjelaskan itu, Pak? Ya, kalau berbicara tentang bukti-bukti tadi pertanyaan Jo kan bukti-bukti empiris. Bukti-bukti empiris tidak ada, Obed. Apa buktinya Musa? Apa buktinya bahwa Musa melihat Tuhan menciptakan alam semesta ini di hari pertama? Kan Kejadian 1 ya. Hari pertama Allah menciptakan ini, hari kedua Allah menciptakan itu, hari ketiga Allah menciptakan hal lainnya. Kok Musa tahu? Bukti empirisnya apa? Nggak ada. Nggak ada bukti empiris. Pak, bukan lebih pada Tuhan secara umum atau universal, Pak. Tapi yang dimaksud di sini kan
konteks ketuhanan Yesus, Pak. Yang tanya, Pak. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban empirisnya itu yang seperti apa ya, Pak? Kan gini, Obed, yang bertanggung jawab untuk membesarkan seorang anak itu siapa? Orang tuanya sendiri ya, bukan tetangga ya. Ya kan? Memberikan pertanggungjawaban. Kita bertanggung jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau orang itu memang menunjukkan kalau memang orang itu ditaruh Tuhan di jalan hidup kita, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Jadi ketika dia jalan, dia ketemu dengan orang yang babak belur. Ya. Nah, orang itu memang ditaruh Tuhan di jalan hidupnya. Maka ia menolong orang itu. Jadi kalau kita memberikan pertanggungjawaban secara membabi buta, itu nggak ada manfaatnya. Bagus ya pertanyaan kamu, bagus Obed. Jadi membuka satu subbab lagi dari pokok bahasan yang sudah saya buat itu ya. Jadi memberikan pertanggungjawaban itu bukan secara membabi buta ya Obed ya. Tapi sesuai dengan arahan Tuhan bagi hidup kita. Jadi memberikan pertanggungjawaban tentang iman kita itu sama dengan menolong orang miskin, Obed. Orang miskin di dunia ini banyak. Kita harus menolong orang miskin. Tetapi nggak semua orang miskin yang kita tolong. Yang kita tolong adalah orang-orang yang Tuhan taruh di jalan hidup kita. Artinya begini, kalau Tuhan tidak bersuara, kalau Tuhan tidak memberikan perintah kepada kita untuk memberikan pertanggungjawaban, tetapi kita memberikan pertanggungjawaban, itu menjadi sia-sia, nggak ada manfaatnya. Kita memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan arahan, sesuai dengan suara Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu orang ini membutuhkan bukti empiris. Kenapa dia butuh? Ya balik ke jawaban saya tadi ya, kenapa dia butuh? Oh, kita tahu nih orang cuman mau seneng debat. Oh, udah, nggak perlu kan kita ladeni, itu buang-buang waktu kita. Jadi memberikan pertanggungjawaban itu sesuai dengan arahan dari Tuhan. Begitu Obed ya. Silakan ditanya lagi Obed kalau masih ada pertanyaan. Tapi jawabannya seperti itu, Bet. Jelas ya. Apakah bisa diterima? Ya, Pak. Terima kasih jawabannya. Sebetulnya penjelasan tadi itu bukan bermaksud pertanyaan saya, saya rubah redaksinya. Pertanyaan saya itu bukan bermaksud mau mengatakan apologet itu membabi buta, Pak. Tapi justru itu satu pertanyaan dasar. Bagaimana orang yang bertanya itu memang orang yang tipikalnya itu dia berubah, bisa diubah itu kalau masuk akal begitu, Pak. Kalau rasional, kan ada orang seperti itu. Ada juga orang yang tidak perlu penjelasan rasional, tapi dia memang melihat kehidupan kita, dia tahu kalau ini Tuhannya benar. Nah, sementara ada tipikal orang itu yang memerlukan sebuah penjelasan begitu, Pak. Sangat rasional. Orang ateis itu kan, terutama kalangan filsuf ya, Pak. Mereka itu kan membutuhkan penjelasan rasional itu, Pak. Jadi kalau tadi dikatakan mesti dihindari, lalu untuk apa begitu apologet? Itu yang dari tadi saya sebetulnya sedang bertanya begitu, berdasarkan penjelasan Pak Junius. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Obed buat konfirmasi pertanyaannya. Jadi ada dua hal.
Ada dua hal ya. Pertama, kita mesti mengaktifkan radar. Pakai analogi radar ya. Kalau dalam militer ya, teknologi militer, untuk mengenali pesawat musuh dari jarak jauh itu kan ada radar, ya kan? Radar zaman modern tuh makin lama makin canggih ya. Jadi pesawat musuh dari ratusan kilometer itu sudah terdeteksi ya. Bukan puluhan kilometer ya, ratusan kilometer. Itu sudah terdeteksi. Nah, kita juga harus punya radar rohani. Ini orang kenapa ya dia butuh bukti-bukti empiris? Karena memang dia butuh untuk dia percaya atau karena dia orang yang suka debat. Nah, makanya kita mesti aktifkan radar itu. Kalau kita nggak punya radar itu, nanti kita terjebak kepada kesia-siaan. Nah, jadi satu itu ya, kita mesti mengaktifkan radar rohani kita. Ya, jadi kita mesti mengaktifkan radar rohani kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya sendiri punya pengalaman ya. Jadi kakak kelas kamu, Obed, ya, itu ada yang jadi ateis. Ya, fakultas teologi. Ya, dibilang ateis ya bukan, tapi dibilang Kristen ya bukan juga gitu. Dibilang meninggalkan iman Kristen ya bukan. Ya karena agnostik mungkin, Pak. Iya, sifatnya udah free thinker ya. Dia lebih menyebut dirinya sebagai free thinker, bukan agnostik. Dia menyebut dirinya sebagai free thinker. Ya saya ladeni aja, saya ketemu. Dan tadi seperti teorinya Wittgenstein, ya saya tidak bisa berbicara menggunakan bahasa-bahasa doktrinal. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang dia pahami. Ada salah satu dosen yang ketemu sama dia. Wah, nggak ketemu ngobrolnya. Jadi ya untuk apa juga ngobrol ya? Sia-sia akhirnya, kan nggak ada manfaatnya. Begitu. Jadi kita mesti tahu bahasanya dia. Misalnya gini, misalnya kita orang Indonesia, lalu ada orang Inggris datang ke Indonesia, tanya jalan, datang ke Jakarta, lalu datang ke Jakarta ya melalui pesawat, berarti di Suta, Soekarno-Hatta. Lalu dia tanya kita, Monas di mana? Pakai bahasa Inggris. Kita mesti ngerti bahasa Inggris kan, supaya bisa meladeni itu bule. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris ya capek ngomongnya ya. Ngomong 10 menit nggak paham-paham. Karena kita nggak ngerti bahasanya. Tapi kalau kita ngerti bahasanya cukup 1 menit. Kita jelaskan Monas itu di mana. Mungkin 1-2 menit cukup jelas. Kalau kita ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, waduh ngomong setengah jam. Waduh. Setengah jam mungkin kurang kali. Akhirnya kita mesti cari orang yang ngerti bahasanya, baru kita kasih tahu Monas itu di mana. Begitu, Obed. Jadi kita mesti ngerti bahasa orang itu, dia menggunakan bahasa apa. Seperti Tuhan Yesus berbicara kepada kedua murid di Emmaus itu, kan Tuhan Yesus berdialog kan. Tuhan Yesus tanya apa yang kamu ketahui, kan gitu ya. Berdialog. Nah, karena radarnya Tuhan Yesus itu udah radar yang sempurna, udah canggih ya. Radar kita belum secanggih itu. Jadi kita belum bisa meladeni semua bahasa orang. Kalau Tuhan Yesus sih sudah paham semua bahasa orang. Nah, makanya tidak bisa tidak kita terus belajar. Nah, makanya kelas ini bagus ya, Obed ya. Jadi kita terus belajar. Kira-kira seperti itu, Obed. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Ada lagi? Obed, yang lainnya? Apakah masih memantau? Yang lain masih mendengarkan? Obed, masih mendengarkan? Iya, Pak. Cuma di saya sedikit nge-lag, Pak. Oh, gitu. Putus-putus. Oke. Oke. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya.
Sudah jam 8 kurang. Baiklah, boleh saya minta tolong salah seorang dari kalian untuk menutup dalam doa? Angelic, apakah bisa? Angelic Jokin. Ya Pak, bisa Pak. Ya, ayo. Tutup Bentar dalam Pak. doa ya. Oke, suaranya putus-putus nggak Pak? Enggak, bagus, clear. Oke, mari Pak Junius dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu serta pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan, biarlah firman dan pengertian yang tadi Tuhan berikan, boleh kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami dapat mengamalkannya untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan mencari tahu apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan Tuhan dalam hidup kami serta dalam pelayanan kami di sekolah-sekolah Tuhan. Berkati juga Tuhan kegiatan kami setelah ini, apapun yang kami lakukan, biar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Pak Junius yang sudah memberikan pengertian kepada kami Tuhan, biar beliau terus boleh diberkati dalam pelayanannya, dalam membesarkan nama-Mu. Pimpin terus hidup kami dan waktu kami setelah ini Tuhan, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih Pak Junius. Amin. Terima kasih Angel, terima kasih Obed. Terima kasih semuanya. Bisa nggak difoto dulu sambil nyalain videonya semua? Apakah bisa? Ambil gambarnya dulu. Dinyalakan. Oke, thank you Jo. Yang lain, Obed? Saya lagi di jalan, Pak. Mohon maaf saya tidak foto. Oke, yang bisa buka video, buka yuk. Kita ambil gambar dulu. Bisa, Bella, Gerald. Itu filter apa kacamata beneran sih? Filter, Pak. Oh, oke deh. Leon, apa kabar Leon? Leon di mana? Raymond Timothy. Kalau Obed kan pasti di jalan. Yuk, ambil gambarnya yuk. Siapa yang ambil gambar? Leon, apa kabar? Iya, Pak. Halo, Pak. Halo. Saya habis komsel, Pak. Oh, habis komsel. Oke deh. Iya, habis mau komsel, Pak. Oke. Ya, iya, Pak. Ya, kenapa, Pak? Mau buka video, mau difoto. Bella, ayo fotoin tuh. Angel bisa, ayo Angel foto. Oke, boleh. Oke, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi ya. Taruh. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Thank Pak. you all ya. Yes. Terima kasih Obed semuanya. Bye. Lucu banget. Hai, Onti. Lihat mukanya dong. Hai, Onti. Hai. Dadah, Onti. Bye. Hai. Dari tadi aku nidurin dia, Bel. Gak tidur-tidur tapi. Kagak. Fail. Hari ini aku trial jadi mama. Kalau digituin doang mana tidur anak bayi. Udah digendong, udah jungkir balik. Udah nyanyi belum? Iya, ada ketela. Dinyanyiin. Dinyanyiin enggak, dia nggak bisa. Pakai paduan suara. Ini lagunya rock.
Nyusunya kuat banget dari tadi. Ih, dia langsung tidur kan liat muka gue. Gak kayak takut sih. Kurang ajar. Tuh lihat susunya langsung habis dong. Dia emang sedih. Guys, aku tadi dipanggil-panggil nggak sih? Iya. Iya. BTW masih record. Hah? Sumpah masih record. Gue udah begini